warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika wamsyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikukai masih turut dikuka. Ayo. Tangi melek nenggak sirai nenggakna sengayah di tengahna melek mendelik menduhur di tengahna mendelik menduhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa mukarramatan qadari wa asrarihi wa bimuridihi wa masyaihi wa qurra'i musannafati fid daraini. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zid 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan warzuqna qalban khashi'an wa fahman khalisan bi kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wa anfa'na bima 'allamtana min 'ulumid din wa dunya wal akhirah wa wafiqna bi anna 'amala bi a'malis salihah. Amin ya rabbal alamin. Nukmilil qira'ah al-hadis wal asar al-waridah fi fadaili suwaril Qur'anil Karim lil mu'allif Dr. Ibrahim Ali Sayyid Ali Isa. Minil awal Qur'anul Karim huwa nurul hadi ila siratil mustaqim. Wal Qur'anul Karim huwa nurul hadi ila siratil mustaqim. Nurun takhalitu bi syashatihil qulubil lati yasha'allahu laha an tahtadi bihi bima yu'allimuhu min haqiqatiha wa min mukhalati hadhin nur. Laha qala ta'ala awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masalahu fi dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kembali saya menegaskan bahwa Al-Qur'an ya, kalau di beberapa sebelumnya kemarin katakan bahwa Al-Qur'an huwa hadyu ya, hadyullahi ta'ala, petunjuk. Juga kemudian Al-Quran adalah ruhul ummatil islamiyah, rohnya umat Islam, yang dengan roh tersebut ya hati kita bergerak ya. Al-Quran rohum yub'asul hayah wa yarquha wa yamiha fil qulub ya. Tadi Quran itu benihnya ada di dalam hati ya. Kalau Al-Quran benih yang di dalam hati ini tidak tersirami ya, maka otomatis tidak akan tumbuh ya. Dan disirami dengan apa? Yang paling gampang ya dengan membacanya ya, membacanya ya. Otomatis baca perlu belajar ya, maka wajib mempelajari cara membacanya ya. Jadi maca ya, kayak wong sholat kudu suci, maka wajib ngerti wudu, wajib wudu ya. Quran sing paling gampang dia baca
Ya, sebab Al-Quran dalam definisinya al-muta'abbid bitilawatihi atau biqiraatihi. Ya, yang itu membaca saja dijanjikan sebagai ibadah. Tapi ibadah maca, orang ngerti cara bacane, ya itu berarti wajib belajar. Tapi belajar Quran itu harus bil guru, harus dengan guru. Ya, nggak bisa. Bahkan ada ulama, ya mungkin masih banyak, ya ada yang lebih ketat lagi, senajan dalam corona seperti ini, ya masih belum mau atau tidak mau mengganti. Kalau pelajaran fikih misalkan, atau pelajaran hadis, atau pelajaran bahasa Arab misalkan, itu bisa diganti online katanya pembelajaran, ya. Tapi beliau tidak mau kalau ngajari Quran kok online, ya. Sebab apa? Sebab Quran itu cara membacanya, ya bukan hanya suara saja, tetapi juga makharijul huruf, sifatul huruf itu ya harus kelihatan. Kalau online misalkan huruf fa, ya orang metu angine, atau huruf sin tapi metu angin, atau huruf hamzah, ya huruf h, ya misalkan, ya itu ada sifatnya yang hames atau tidak, ya nggak bisa. Online kan nggak kelihatan ini keluar anginnya atau enggak, ya. Terus kemudian gerak bibir, ya dan lain sebagainya. Jadi Quran itu kalau dalam bahasa Arabnya ada zauknya, ada rasanya, nah, ada getaran rasa. Berarti yang online kan tidak ada getaran rasanya, ya. Seenak-enaknya wong ngrungokna Quran dalam arti Quran rekaman, ya itu paling lebih enak lagi ngrungokna langsung, ya senajan suaranya mungkin tidak seindah ya lantunan Quran, maka jangan dibalik, ya wong karena suaranya ora enak, ora pati enak, ya terus sungkan ngrungokna lah si ngaji si suaranya ora enak, suka ngrungokna rekaman. Nah ini kualik sebenarnya, ya harusnya rekaman enak wong rekaman, ya bisa diutak-atik, anak tombole, anak ini nih, anak itu nih, ya mesti wong rekaman ya pengennya sing apik, enak, ya maka ini efeknya akan beda, ya kenapa? Karena yang melantunkan makhluk hidup langsung dengan syaratnya apa? Syaratnya sing maca temenanan, kowe maksudnya bener, ya wong sing gawe bosen, gawe sungkan kan wis maca Quran, suarane ora enak, salah kabeh. Ya, itu akhirnya ya ini andil juga. Ketika nang kalangan santri, ya saya tegaskan, ya kalau maca Quran durung pinter, durung tahsin, ya aja mlebu mik bahasane itu, ya. Belajar bisit supaya apa? Supaya ora andil, ya. Orang andil gawe masyarakat atau gawe wong sing ngrungokna Quran dadi sungkan, kemudian milih ya nganggo rekaman, ya bukan rekaman ndak baik, tapi ini angger nggo santri ya wajib kudu pinter, kudu apik, kudu bener macane, ya jadi ini apa? Jadi ini angger nang masyarakat kok ana sing kurang apik, kurang bener, kon bisa tandang, ya ngerti. Nah, ini suarane ora enak, dirongokna kurang ngerasane, ya kurang nikmat oleh dirongokna. Sebab apa? Sebab macane ora bener, ya sebab macane ora bener, ya jadi tahu bukan karena ya suarane ora enak, bukan, tapi karena macane ora bener, akhirnya jadi nambahi wong sungkan ngrungokna, ya. Al-Quran wa nurul hadi, ya sifat yang lain dari Al-Quran an-nurul hadi ila suratil mustaqim, ya kalau Al-Quran sudah ada di dalam hati maka dia adalah an-nurul hadi ila suratil mustaqim, dia akan menjadi cahaya petunjuk yang menerangi jalan
dan jalan yang diterangi oleh Al-Qur'an itu mesti jalan sing lurus, ya, jalan sing bener, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, yang diterangi Al-Qur'an, ya. Tapi sekarang definisinya harus dipertegas. Sing diarani Al-Qur'an itu sing memahami dengan keilmuannya, ya, bukan dengan otak dan nafsunya. Sebab saiki akeh golongan wong sing memahami Al-Qur'an dengan nafsunya, ya, dengan pikirannya saja sendiri, ya. Agar sing nganggo pikiran kadang-kadang si mending, arane si mikir. Sing luwih parah memahami Al-Qur'an dengan wudele dewek atau dengan dengkule dewek. Nah, itu sing luwih bahaya, ya, yang menjauhkan nilai dari ajarannya, ya, menjauhkan nilai-nilai Al-Qur'an dari ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, Al-Qur'an kitab perdamaian, ya, misal damai, tugasnya itu ya lebih banyak mendamaikan daripada gawe tukaran, ya. Tapi kemudian ayat-ayat yang dipakai, yang dipahami, ayat-ayat dianggap sebagai kekerasan. Nah, akhirnya muncul wong sing menganggap di luar golongan yang Islam, ya, mengatakan Al-Qur'an kuwi kitab sing kejem. Bayangna anak ayat kon mateni waqtuluhum haitsu, ya, bunuhlah loh Al-Qur'an, kitab suci kono kon bunuh, ya. Itu karena apa? Nganggone wudel, ya, seorang nganggo utak maning, nganggone wudel, ya. Agar nganggo utak ya mikir ini tafsirnya apa ini, ya, ya, konteksnya apa. Oh, ini cuma satu ayat dan ini turun ketika keadaan loh. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan likulli zaman wa likulli makan. Bagaimana keadaannya, di mana tempatnya, itu pasti pas untuk diterapkan. Ya, jadi tidak sembarangan karena Al-Qur'an dibaca di sini terus kemudian semuanya diterapkan di sini. Tidak, ya. Ada satu keadaan, ya, posisi, ya. Ya, karena Al-Qur'an kan juga banyak cerita, ya, juga, ya. Nurul hadi ila siratil mustaqim. Jadi Al-Qur'an, cahaya Al-Qur'an, petunjuk ini yang menunjukkan mesti jalan yang lurus. Agar mau nyekel Qur'an kok jalannya ora lurus, berarti bukan salah Qur'annya, ya, salah udele atau salah dengkule itu tadi, ya. Karena orang paham apa-apa, ya, ilmu bahasa orang ngerti, ya, ditakoni coba nang kait apa khazanah ilmu Islam kuwi apa bae. Ya, orang penting Quran kan Islam itu kan sing penting Al-Qur'an dan hadis. Ya wis Al-Qur'an dan hadis, ya. Hadis gue Al-Qur'an gue ana pira? Oh ya bisa 30 juz 114 surat. Oh ya wis ngerti, ya. Terus ditakoni Al-Qur'an gue temurun nang endi? Ya nang Saudi kana nang Arab. Ya. Oke wis nang Arab. Ya nang Arab ngerti ana Mekah Madinah. Ya iya ning ora nang Mekah nang Madinah. Ana surat arane Makki Madani, Al-Makkiyah dan Madaniyah misalkan. Ngerti apa mani gue ya? Makkiyah Madaniyah gue. Ora paham lho. Jare ngerti Quran. Ya ayat-ayat Makkiyah Madaniyah be ora paham. Wah akhirnya wudele sing ngomong, wah kok ora penting, sing penting kan terjemahane. Jadi ini bisa kita lakoni. Wah kan wis mulai nganggo wudel, ya. Ya ngomongnya berkaitan Al-Qur'an mau ini orang penting. Padahal kalau mau jadi petunjuk yang benar ya harus dengan cara yang benar. Ya. Pada baik wis kayak cara buka apa sih? Buka botol sirup apa botol apa, ya. Angger orang nganggo cara sing bener ya kan kangelan, ya. Tapi angger nganggo cara sing bener ya buka sekrup, ya. Angger carane nganggo obengnya sing bener, wong obeng plus nganggo obeng min ya kangelan, ya. Nah, tapi angger obengnya bener, oh iya obengnya plus nganggo plus, ya. Min nganggo min bener ya enteng gampang,
Ya. Ya, nurun tukhalitu bi syashatil qulub allati yasha Allahu laha an tahtadi bihi bima ya'lamuhu min haqiqatiha. Lah ini kelihatan soalnya. Cahaya ini yang memperlihatkan atau menampakkan ya dengan apa? Bi syashatihil qulub. Ya, hati itu menjadi syashah, menjadi layar. Ya, jadi wong katon ya cahaya Al-Qur'an itu an-nurul hadinya Al-Qur'an itu ya hati itu hanya sebagai bentuk syasahnya aja, penampakannya saja, gambar ya. Jadi sebagai transmitter yang memperlihatkan ya. Jadi wong ngerti Al-Qur'an itu dari hati, hatinya yang colong apa? Allati yasallaha antah tadi. Ya, dan tidak semuanya ya. Jadi senajan semuanya bisa berinteraksi dengan Al-Quran, tapi yang ya kemudian diharapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah itu apa? Bima yu'allimuhum min haqiqatiha. Orang-orang yang ya mempelajari hakikatnya. Ya, memang benar ya Al-Qur'an itu muta'abbid bitilawatihi atau biqiraatihi. Kowe sing teguk-teguk tangilen. Wis oleh turu lagi wiridan, nah lagi ngaji juga turu. Kapan tangine kowe digugah di tengah kena sirahe mana mendelik menduwur. Nah, terus sampai mentok gulune. Iya kayak sing suwe 10 menit atau setengah jam ya. Dilawan, ngantuk dilawan ya. Ngantuk dilawan, angger wayahe sinau ngantuk dilawan ya. Wiridan ta urusanmu ya, saya wirid urusanmu ya. Angger ora maca ya ora anjuk ya karepmu, tapi nyampekna ilmu dadi urusanku ya. Angger anjuke keliru ya, terus ngokon ngaku-ngaku ya. Yang tahu diulang Gus Ilman, ulang apa nih? Lagi ulang tur toko ya. Jangan aku murid, wah orang nasinya aku murid. Yang pernah ngaji kok rutin gal subuh kok ya. Ya gal subuh kalau turu ya. Orang sudi ya iki ya moh ya. Ya. Bima anta tadi bima yu'allimuhum min haqiqatiha ya. Jadi yang diberikan petunjuk yang mau mempelajari sampai pada intinya, sampai pada hakikatnya, sampai menemukan nilai ya. Ya. Nilainya Al-Quran apa? Bukan hanya sekedar membaca. Memang yang paling gampang interaksi dengan Al-Quran ya maca itu ya. Tetapi orang yang membaca saja ya itu belum tentu kemudian bisa meniti jalan nurul hadi ini, siratul mustaqim ya, bisa memperlihatkan. Jadi sasanya tidak selalu kelihatan wong sing maca Quran terus kemudian bisa kelihatan besyasatihil qulub ya, bisa menjadi petunjuk, tidak ya, ya belum tentu ya. Maka kalau ada orang yang ini ya bahkan menjadi cacat kadang-kadang ya. Wong kowe tukang ngaji, angger ngaji Quran enak kamu, tapi jebule nyolong ya. Kenapa? Ya itu tadi. Ternyata ya sing pinter ngaji, ngajine enak dan lain sebagainya, itu bisa saja orang kemudian tidak bisa meniti jalan an-nurul hadi ila siratil mustaqim ini. Ya. Berarti percuma dong maca, ya tidak ada yang percuma. Yo maca ya liye samono tok itu ya. Kita bukan berpikir percuma maca Quran ya angger kelakuane si badhe, bukan percuma ya. Tapi yo tingkatanmu kuwi samono ya. Angger wingi tek gawe imanmu itu wis kelase bawahe 30 ngono ya, apa 20 ya. Jadi standarnya itu standar rendah gitu ya. Ya, jadi standar rendah itu bukan kemudian wong Islam sing ora tahu apa-apa, tidak ya.
Ya Islam sing pinter ngaji ya bisa standar imannya rendah. Kenapa? Karena hakikatul Islamnya, nilai-nilainya tidak pernah masuk, tidak pernah jadi panduan itu. Ya sholat ya ritualnya tok. Asal pokoknya anggar esuk-esuk tangi, ya sholat karo merem-merem ngantuk teglak-tegluk bapak dianggap sholat. Ya itu standar imanmu sing rendah. Ya itu kemudian apa-apa. Ya. Maka dari santri pun kayak aku, santri anggar standar imannya rendah ya dari santri ora bakalan dadi apa-apa. Ya. Ikhlas ngaji ora, ngajine anggar dipentelengi ya. Pan krongokna ngaji pe anggar digugah, ora digugah ya suka turu beneran ya. Tidak ada semangat. Itu iman-iman sing ya standarnya rendah ya. Standarnya rendah. Anggar iman misalnya standarnya 100 kan paling nembe 20 apa 10 apa malah tentu apa 5 ya. Kan bahaya ya. Nah, bahaya. Ya, yang standarnya di bawah 0 pimpin berarti wis maksiat kubro, wis punya dosa besar bahasanya lah ya. Sudah minus ya. Ruang Islam santri misalkan ya sampai maksiat besar, melakukan dosa besar ya, itu berarti lagi minus ya. Maka harus kembalikan dulu ke 0, kembali 0 baru munggah. Itu semua ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Jadi tidak bisa orang dari minus kemudian langsung dari plus 70 orang. Harus dilewati tahapannya. Kalau sampai plus 30 ada sesuatu yang lain, itu nanti biasanya ana sing menganggap bahwa itu tidak apa-apa ya. Contoh kalau apa instan model instan ya, misalkan ya wong tobatan anyar atau bahasa saiki monine hijrah ya, langsung mempelajari Quran dengan terjemahannya, tidak dikenalkan ilmu-ilmu Islam akhlakiyahnya, maka nanti orang akan ya dianggap oh sing penting wis maca Quran pambedilah ya, ngo esi bahasane si ngomongnya si kasar-kasar sedikit pembeli temen ya, si seneng misuh-misuh pembeli temen, kita tambah hijrah anyar ya, sing penting wis belajar Quran, tidak ya. Ya, jadi dikatakan bahwa kesalahan seperti itu ya, itu tetap harus ditunjukkan, tidak bisa, itu harus ditalang ya. Akhirnya menjadi orang yang apa? Orang yang ya permisif kalau bahasa ya, menganggap orang apa-apa nyongkan tembe hijrah ya, salah sih orang. Bukan, kalau mau menapaki jalan an-nurul hadis siratal mustaqim ya harus tahapannya dilalui ya, apa yang baik, apa yang tidak, apa yang dilarang ya, sampai pada bima yu'allimu min haqiqatiha, sampai ngerti hakikatnya, itu baru itu dipastikan nurul hadis ya. Kalau hanya sekedar bisa maca pun ya, mengatakan terus mereferensikan lah maca saiki gampang, ora sakudu nganggo guru ya, guru saiki bayare larang misalkan, suka nganggo kuota baik ya, ini mungkin bisa ya, mungkin bisa, tapi butuh kecerdasan, ketelitian dan apa ya, butuh perangkat. Jadi wong kudu cerdas, kudu teliti, tidak boleh ada gangguan. Mungkin ya. Ya, saya tidak kemudian mengatakan orang mungkin wong Gusti Allah ngomongnya idza amru arada syai'an ayaqulalahu kun fayakun ya. Ilmu laduni itu tetap ada, saya tetap meyakini ada, tapi bahasanya mungkin bisa, tapi mungkin 1 banding 1.000.000 atau 1 banding 100.000. yang karena wong 1.000 ya sinau lewat Quran ya, cara baca Quran lewat ini ya mungkin hanya 1 orang yang bisa pas persis ya misalnya yang bisa sampai menemukan. Yang penting ya harus ya, maka dikatakan di sini ya, dari mukhalati hadan nur, kalau bercampurnya ilmu nurnya Al-Quran ini dari apa? Sebagaimana taunya awaman kana maitan ya fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas ya.
Dikatakan mensifati Rasulullah, dulu kamu itu orang-orang kaya wong sing mati. Ya, dari orang zaman jahiliyah itu seperti zombie, ya, mayat-mayat hidup. Ya, maka fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Ya, maka Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nur, ya, sebagai orang-orang yang menerangi, ya. Tapi apa? Nuron yamsi bihi finnas, ya, cahaya sing melaku-melaku, ya, jadi katon. Maka kemanapun tempat yang dijelajahi, disinggahi oleh Rasulullah itu menjadi yang terang, ya. Dan nur ini tetap terjaga. Dengan apa? Ya dengan Quran ini mukjizatnya. Dan Rasulullah itu kan ya bahasanya Quran melaku. Kalau dulu ada orang bahasanya, oh ini kamus melaku, ya, kamus melaku, atau ada yang ensiklopedismen, ya, orang-orang yang menguasai banyak ilmu, ya. Dan Al-Quran itu dipraktekkan, ditunjukkan, ya, hakikatnya oleh Kanjeng Nabi, ya. Maka niru nih Kanjeng Nabi, ya niru nih Quran. Tapi ya akan lebih baik orang ketika niru nih Kanjeng Nabi itu bukan sekedar melu-melu tok, tapi mengetahui juga hakikatnya, ya. Jadi mengetahui sumber, atau kalau bahasa saiki aja kur ngerti praktek tok, kudu ngerti teorine. Sebaliknya yang tidak mengetahui prakteknya harus belajar teorinya, ya. Kon ora tau diulang sholat, ya, tapi tinggal dina mari masjid jamaah, ya, itu ngerti prakteknya, ya, ngerti praktek. Nanti kon sholat bisa, ya, ya, tapi teorinya belum tentu bisa memahami, ya. Terus dikongkon wis coba kon mulang sholat, ya, ora bisa. Wis pokoknya kon kayak gini dalam nyong bae sholat. Nah itu artinya hanya tahu praktek, tidak tahu teori. Hasilnya apa? Orang tidak tahu apa kesalahannya, ya, atau tidak tahu, ya, waktu masuk sholat, ya, kan bahaya karena orang ngerti teori ini, orang ngerti sholat duhur kue awan-awan, ya, bisa saja orang yang penting sholat duhur, oh ya, ya. Oh ya duhur sholat, ya. Padahal lebih jam 11, ya, karena orang ngerti teorinya bahwa sholat itu syaratnya dukhulil waktu, mlebu waktu. Durung waktu nih kok sholat ya ora kanggo, ya, tapi sholatnya kenteng ngerti, ya, jam 11 misalnya lagi duhur, oh ini duhur, Allahu Akbar langsung, ora wudu ora apa, ya. Ya, karena ngerti prakteknya. Oke, sholat duhur ngerti prakteknya 4 rakaat, tapi orang ngerti teorinya bahwa teorinya sholat duhur itu, sholat itu harus wudu dulu, wudu harus suci dulu, setelah suci harus masuk waktu, harus menghadap kiblat. Itu kan semua teori semua. Orang hanya ngikuti. Pokoknya nang masjid ya madhepe mana, ya kalau masjidnya nang kono madhepe masjid, ya kowe. Kok ana wong sing sebelah lur sing penting kan madhep masjid, ya kowe. Sholat kan madhepe masjid, ya, itu kan karena apa? Orang ngerti teori. Sebaliknya orang yang nggak tahu teorinya, nggak tahu prakteknya, sholat piben sih, sholat kue apa sih, maca Quran kue apa sih, belajarlah teorinya. Nah, zaman saiki, bahasa saiki tidak ada praktek yang tidak ada ilmunya, semua sudah ada teorinya, ya, minimal teori dasarnya. Apalagi dalam bidang agama, mulai sing dasar sampai mahir itu semuanya ada, ya, dasar fikih misalkan ya kayak takrib safinah dasar, sing tinggi ya syarah muhadzab, ya fatul mu'in, fatul wahab, ya, itu kelasnya kelas tinggi, pembahasannya lebih kompleks, ya, sing sederhana ya ada. Inilah ya yang syibihi penas. Maka siapapun yang memegang Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari sampai kepada nilai-nilainya, mendapatkan nilainya, itulah ya seperti nurun yamshi bihi finnas, ya, seperti cahaya yang menerangi orang-orang sekitarnya, ya.
Kaman masalahu fi dhulumati laisa makharijim minha, seperti orang yang ketika kegelapan begitu ada orang yang bawa senter jeblik itu semua alhamdulillah kon gawa ini ya. Nah, dan kone menungsa santri-santri sing bisa ya. Karena apa? Pesantren ya, ya teorine ya prakteke dilakoni kabeh ya. Sadina-dina galdina ngaji ya ngaji teori ya, sekaligus juga dipraktekkan. Anak kitab akhlak lil banin ya akhlak itu praktekna nang kene. Anak kitab apa anak ngaji tahsin atau tajwid ya dipraktekna nang kene waktu maca Quran. Anak pelajaran fikih tentang sholat, tentang puasa ya dipraktekna nang kene ya. Jadi ngerti teori, ngerti praktek. Nah, tinggal apa? Tinggal menemukan inti atau hakikatnya. Karena inti hakikatnya itu bergantung karo atine kon dhewek. Ya. Kalau hatinya belum terbuka, ya senajan ngerti teori, ngerti praktek, ora ana rasane. Ya. Karena itu yang dilatih harus hati, perasaan, rasane. Takoni kon sholat rasane apa? Biasa aja. Kon bar sholat pipin rasane biasa. Padahal harusnya anggar bar sholat ke rasane alhamdulillah, rasane anteng, ayem, atine tenang misalkan. Ya, yang asale apa rene jengkel atau apa, alhamdulillah bar sholat ya mesti langsung anteng. Bar nyekel Quran, maca Quran 5 ayat, 10 ayat, wis adem maning enak nemen pokokane ya. Wis ora pengen ngamuk, ora pengen ngrasani, ora pengen, bahkan pengen mangan be ora ya misalkan. Saking apa? Ya orang wis ora ngerti kerasa. Nah, ya itu orang kalau sudah mengetahui hakikatnya ya, kebutuhan-kebutuhan duniawi itu seolah-olah terpenuhi. Ya. Nyong ta maca Quran be warid ya misalkan ya. Kenapa? Ya karena rasanya sudah hal-hal sing rasa-rasa negatif wis ilang kabeh ya. Bisane ya karena ngerti paham ya. Bukan kemudian sembarangan ya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun ya. Wal Qur'anul Karim kitabun hidayatun wa irsyadun likhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Dan inilah diantara fungsi Al-Qur'an yang terbesar, yaitu hidayatun wa irsyad ya. Hidayah dan petunjuk, kitab yang di dalamnya menuliskan banyak teori ya, plus juga teknis-teknisnya ya. Jadi mengandung nilai-nilai gampang ya. Inti core of the core Al-Quran ya. Seperti kemarin saya katakan, kalau kita belajar ilmu saja Al-Qur'annya wis mateng, ngerti kabeh, semua yang kita pelajari pasti nemu ya titik apa namanya benang merahnya dengan Al-Qur'an. Maka seluruh ilmuwan yang kita kenal orang-orang dulu, Al-Khawarizmi, Abdul Batuta, Al-Jabar, semuanya ya itu min ahlil Qur'an ya. Hampir mungkin ya, yang sepanjang yang saya baca sejarah atau biografi ulama ya, semuanya memahami Al-Quran dengan sangat baik ya. Mau itu ilmuwan astronomi, mau itu ilmuwan Islam kedokteran Ibnu Sina misalkan atau yang lain, mau itu ilmu filsafat Ibnu Rushd, Al-Ghazali, itu sangat memahami Al-Quran ya. Maka ketika ada ilmu yang lain dilihat ya, yang kelihatan ini tidak ada benang merahnya dengan Al-Quran, maka kemudian diluruskan. Al-Ghazali begitu belajar filsafat ya merasa ada yang keliru, ada yang salah dalam filsafat ini ya, maka ngarang kitab diarani Tahafutul Falasifah ya. Ya, filsafat yang tanpa iman ya, oleh Al-Ghazali karena beliau ahli Al-Quran, memahami Al-Quran. Filsafat pun ya harus berlandaskan ya patron-patron keimanan, tidak boleh keluar ya. Filsafat itu kan sering ngawur, maka banyak filsafat itu kemudian ya filosof itu ateis ya. Maka oleh orang Islam yang garis-garis ekstrim itu ya diharamkan
Ya, belajar ilmu kalam, mantek, filsafat itu haram. Ya. Padahal ilmu itu ya yang membentuk kita, yang menggunakan pikiran kita, otak kita itu secara lebih baik, lebih sempurna. Ya, memang syaratnya yaitu ya, syaratnya ya harus ya batasannya tidak boleh dilanggar. Ya. Jadi tidak boleh, harus tetap berpijakan pada Quran dan hadis. Ya, bersifat berfilsafat pun harus dengan Quran dan hadis. Ya. Hidayat liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Sedangkan orang yang nggak mau belajar itu ya biasanya ya kaku seperti itu. Ya. Sering tidak menemukan solusi. Ya. Sering tidak menemukan solusi. Nah, contoh yang menggembor-gemborkan khilafah misalkan, khilafah solusi segala masalah misalkan, ya. Nyatanya dalam sejarah Islam ya yang dinasti atau kekhilafahan umat Islam dari mulai Umayyah, ya, Abbasiyah, Turki Utsmani, Fatimiyah, Buwai dan seterusnya itu semuanya juga punya masalah. Ya, jadi punya masalah. Berarti masalah itu bukan kemudian ada solusinya, masalah hilang, tidak. Ya. Dan memang kalau dalam prinsip kehidupan sehari-hari kita, orang nggak mungkin ketemu solusi, mesti ada masalah yang lagi-lagi. Ya. Ya, mesti ada masalah yang lain lagi, dan masalah itu ya sampai kiamat dia tetap ada masalah. Jadi yang ngerti katakan moni ada khilafah solusi segala masalah itu sudah kelihatan dari kalimat kewisgoroh. Ya, rasanya ya. Sebab apa? Bukan kemudian, apalagi kalau dipahami pokoknya nggak wis khilafah orang bakalan ada masalah apapun. Ya, itu wis luwih-luwih maning ya. Sebab hidup kita itu ya memang disusun dengan cara mengatasi masalah. Ya. Wis dinas Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu mesti bakal diuji, dicoba dengan apa ya? Dengan masalah. Ya. Setiap orang itu pasti musuhnya. Ya, setiap orang, setiap sistem, setiap negara, setiap lembaga, setiap apapun ya yang kelihatannya baik-baik saja ya itu ya pasti ada masalah. Ya, dikatakan misalkan wong runtang-runtung atau pasangan sing gampang wis ngono ya. Orang mengatakan suami istri keluarga ya katon sing saiki gampang nang Facebook fotone wong loronan terus seneng-seneng terus jalan-jalan terus sholat ya bareng ngaji ya bareng katone dideleng enak ya kon karo sakeluarga ngaji bareng sholat bareng ya jalan-jalan bareng, mangan bareng, seneng-seneng bareng, kayak orang nama masalah kayak gue. Ya, saya meyakini itu ya masalahnya orang katon gitu aja. Ya meskipun masalah ya pernah mesti ada. Ya, cuma mungkin dia solusinya setiap masalah diatasi bersama-sama. Ya, bukan kemudian dibawa lari. Ya, sing lanang duwe masalah melayu mana ya. Sing wadon duwe masalah pelayu mana ya. Tapi ada yang itu punya masalah karena dalam keluarga diselesaikan bareng-bareng. Ya, begitu punya masalah ki kangelan kayak rembugan ya. Maka lebih cepat. Kenapa? Karena ada sinergi itu dua ya berdua wis sepakat pokoknya yang ngerana apa-apa diselesaikan bareng-bareng. Aja melayu-melayunan. Sing angel kan padang melayu. Wis melayu diawali dari saling menyalahkan gara-gara kon ya, kon kudune kayak gini enggak. Kalau coba masalah terus langsung kepada diri sendiri ya bisa nih ya kudune kepriben ya nyong kayak gini ya langsung introspeksinya pada diri ya. Maka kemudian kalau berdekatan dengan Al-Quran, memahami hakikatnya Al-Quran ya, maka biasanya muncul ya tadi nurun ya, yaitu hidayatun wa irsyad liyukhrijan minadh-dhulumati ilan nur ya. Ya, jadi mencari solusi di luar itu ya bahasa kasarnya mustahil ya.
Orang bisa. Atau kalaupun tidak mustahil, angel. Sing gampang itu apa? Mencari solusi di dalam. Ya. Jadi ketika ada masalah apapun, lihat ke dalam diri kita. Ya. Lihat ke dalam diri kita. Ya. Kalau ilmuwan orang-orang alim dulu itu langsung melihat ke dalam diri, terus dipadankan dalam Al-Quran. Ya. Karena wis uripe wis kaya bahasanya seperti Rasulullah yang kana khuluquhul Quran, ya, orang-orang alim dulu itu juga nilai-nilai Al-Quran sudah ada di dalam diri ini. Gimana ya, ya, saya harus bagaimana, saya harus ngapain, apa petunjuknya, coba ya. Kadang mungkin ada yang kemudian diilhami, oh iya dengan karena ada ayat ini itu memberikan petunjuk. Nah akhirnya muncul solusi dari mana? Dari dalam, ya. Jadi minadz-dzulumatil kufri wasyirki wajal ila nuril iman wa tauhid wal ilm. Intinya utamanya dari awal Al-Qur'an itu dari apa? Dari kekufuran, kesyirikan, kebodohan. Ya. Nah, kalau kufur dan syirik ini untuk yang golongan yang belum beriman, kalau kebodohan ini ya al-minal jahli ini untuk semuanya. Ya. Dan yang mempelajari Al-Quran terus kemudian jadi pinter juga tidak mesti Islam, ya. Banyak ilmuwan yang mempelajari Al-Quran dan jadi pinter, mendapatkan Nobel, ya. Itu padahal bahasanya kalau anak wong Islam, kalau ada orang Islam yang alim, itu sebenarnya orang apa wong nang Al-Quran wis anak kayak cetha lo gendah nemen ya gue. Ya, itu dia hanya kemudian mengungkapkan. Entah itu dia belajarnya dari Quran atau dia kemudian dilalah kok bertepatan. Ya tapi kan akhirnya wong kan ngomong, loh jenengane orang jadi ilmuwan, ya ahli Quran tapi tidak jadi ilmuwan. Akhirnya yang kurang ngerti toh. Ya dia yang tidak paham Al-Quran tapi karena berusaha ilmuwan akhirnya diangkat dia yang dapat nama. Ya. Itu. Kalau orang Islam dulu kan, kalau ulama dulu ya karena usaha Al-Quran terus neliti angka aljabar ketemu, ya, neliti astronomi, ya, ketemu Al-Khawarizmi, ya, Al-Ibnu Battuta, ya, menemukan arah mata angin, ya, membuat peta, ya. Jadi itu alim kabeh, ya. Nggak alim gimana? Karena Ibnu Battuta itu kalau nggak salah ada berapa? 27 jilid atau apa itu loh. Coba wong bisa ngarang sampai 17 jilid itu, ya, wong pinter apa wong bodoh, ya. Perjalanan beliau, ya. Ya, fal imanu billahi nurun yasriku fil qalbi, ya. Fal imanu billahi nurun yasriku fil qalbi fa yasriku bihil jasad kullu. Ya, maka iman kepada Allah inilah yang menjadi cahaya di dalam hati, ya. Tapi sumbernya orang katon, ya. Alirannya enggak kelihatan. Kelihatannya dari mana? Fayusriku bihil jazatu kullu. Ya. Seperti listrik, kayak saya katakan ya, energi listrik yang enggak kelihatan, tahu-tahu di lampu itu keluar padang. Ya, tapi digoleti yo coba kon, ki di listrik kelen sing kaya ngapa. Ya, sampai ketekan colokan kabel ora katon. Demikian juga nurul iman. Iman kowe ora katon, ya. Tapi orang bisa melihat dari efeknya, ya. Mana wal imanu billah nurun tasriqu bil haya fa idan nas kullu amri bihil wal imanu billah nurun tasriqu bihin nafs fatarat tariqu wadihan ila Allah, ya. Dan iman itu juga, ya, yang dengan mempelajari Al-Quran maka akan kelihatan. Al-Quran itu sebagai apa? Alatnya mendeteksi, oh jalannya ke sana. Wong sudah iman itu kemudian bukan kemudian wis weruh dalane, tidak. Setelah iman itu saya harus kemana ini, ya. Ya, dengan cahaya Al-Quran, mempelajari Al-Quran itulah kemudian katon. Oh itu di sana ada cahaya, saya harus nuruti ke sana. Ya, maka fatarat tariq wadihan ilallah. Ya, wong wis duweni iman, pelajari Al-Quran, ya sahabat kan seperti itu. Ya, berikrar syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad atau annaka sayyidina Muhammad Rasulullah, ya, karena langsung, ya.
langsung pada kanjeng Nabi bayatnya ya wa annaka wahai ya Muhammad Rasulullah ya, dan panjenengan wahai Muhammad itu utusan Allah. Sudah selesai belajar Quran ya, setelah belajar Quran nemu petunjuk jalannya ya. Dan kita pun seperti itu, wis iman ya, pelajari Al-Quran supaya tahu jalan mana yang harus ditempuh ya. Maka kalau sudah itu fatarat tariqa wadihan ilallah, harus seru ya katon jelas gamblang ya, alam semesta ini terbuka ya, menjadi tanda bagaimana kita jalan. Mau jalur mana itu ya, mau jalur mana, jalur matematika ya, melihat Allah bisa ya, jalur astronomi kemudian iman melihat Allah dalam arti melihat Allah itu kebesaran jalan menuju Allah bisa ya. Mau lewat apa, biologi ya, kedokteran ya, ya kayak Ibnu Sina itu kan ya ahli kedokteran ya, dikenal sebagai ahli kedokteran lah ya, yang sampai sekarang masih dipakai ya, bukunya Qanun Fitib ya, itu masih dipakai oleh dokter-dokter, masih dipelajari bahkan ya. Belum terungkap semuanya. Artinya apa? Yang ditulis oleh Ibnu Sina dulu itu ya, masih banyak yang belum terungkap sekarang ya. Belum sampai Quran, baru karangane ulamanya saja itu masih belum terpecahkan semua ya. Apa maning sampai ngerti kalau itu sumbernya dari Al-Quran yo, masih sangat banyak ya. Itu ya, jadi itu tugasnya apa? Kita menelaah hakikat ya sampai ngerti. Nyong belajar, saya memperhatikan bangunan ini masjid itu eling. Oh iya, bangunan masjid ini ya ada qawamuddin. Oh ini kayak tiang-tiang agama ini ada oh ini harus banyak ya. Semuanya bisa menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam semesta ini semuanya bisa menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wadihan jelas ya, dalam sing jelas terang ya. Masalahnya kita kayak nyekal center, kayak orang nyekal center simpan disorot di nyorot mana ya katon, nyorot mana katon, menyorot mana yang di katon ya. Itu kalau memahami Al-Quran bihaqiqatiha ya, mau kemana saja lewat di baik bisa katon ya. Jadi ahli matematika yang karena Quran tadi ya, menemukan rumus ya. Ya, motivasinya gampang karena hisab, misalkan donyong dihisab, masa Gusti Allah ngisapnya gampangan ya. Qur'annya kayak oh kon anuk ping siji kon maca Qur'ane sahuru ping berarti siji ping 10 kon oleh pahala 10 tok. Lah sing cilik-cilik ora diitung, sing 0,0 ya. Ya, padahal misqala dzarratin khairan yarah wa misqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah itu sapira sih ya, apa milimeter ya, mikrometer, nanometer. Oh jangankan nanti ketemu lagi apalagi ya yang lebih kecil lagi, yaitu dzarrahnya, berarti semakin detil ya. Orang kemudian menemukan sing namanya apa, presisinya, ketepatannya ya, sampai berapa angka di belakang koma. Oh ini tingkat kegagalannya 0,0000001. Ini tingkat keberhasilannya 99,99999. Berarti saking kecil kemungkinan katanya. Itu hisab ya. Hisab itu berarti sangat detil ya. Tidak akan ada yang terlewat itu ya. Senajan 0,0 ada 100, ada 1 juta itu pun tidak bakal terlewat ya. Ya, senajan banyaknya 00 ada 9, ada 10, ada 15, ada 20 nol ya, itu pasti ada di hitungannya ya. Mungkin dari yang sederhana saja ya, tapi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mana wal imanu billahi nurun nasrul hayya fa idzan nasu kulluhum ibadun mutasawun ya. Kalau orang sudah beriman pada Allah kemudian menempuh jalan mencari petunjuknya dengan Al-Qur'an ini ya, nah, otomatis bukan saya mengatakan Al-Quran cukup Al-Quran biar usah belajarnya. Ingat tadi ya, ya, mengatakan bahwa belajar Al-Quran, ngomong maca Quran itu bukan kemudian asal bisa baca, pelajari ilmunya juga wajib, tajwidnya wajib ya, dan seterusnya. Tarbitu bainahum asra suratuhum fillahi wa tamakhadha khuduhum la buduna siwahu ya. Jadi kalau sudah memahami semua ya akan sama. Maka generasi sahabat itu ya alim kabeh
Kenapa? Karena memahami Al-Quran itu dengan mendalam. Ya, sahabat juga banyak yang alim, lebih banyak. Ghalibuhum alim. Ya, kebanyakan mayoritas alim. Nah, baru umat sekarang ini ya, baru karena sudah banyak yang lepas, ya, keliru, salah, ya wis duwe iman, ya, tapi kemudian orang sadar dengan keimanannya, harusnya dia belajar, tapi belajarnya juga secuil-secuil, belajar matematika ya matematika tok ora pernah ya kerasa bahwa matematika itu di dalam Quran juga ada. Ya, biologi tok ora pernah ngerasakna bahwa biologi dalam Al-Quran juga ada. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya segala sumber pengetahuan kalau kita mengerti semuanya akan kembali kepada Al-Quran. Ya. Nah, maka kemudian sekarang mulai banyak yang awam daripada yang alim. Kalau zaman sahabat ya banyak yang alim daripada yang awam. Nah, maka seberapa besar, seberapa banyak interaksi terhadap Al-Quran itu yang menunjukkan kita kealiman. Wal imanu billah tanggung ya fihi nurun ansa'a fihi nurul insi billah ya, ya cahaya yang nusawat al wal min a wa al wal admi annani ila adlihi wa rahmatihi wa hikmatihi fis sarra'i wad dharra. Dan iman itu ya terhadap Allah Subhanahu itu menjadi ya ya patokan lah ya, menjadi sumber untuk ketenangan ya, kenyamanan ya, melalui sifat adil Gusti Allah, rahmat hikmahnya fis sarra'i wad dharra ya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, kalau kita punya iman responnya pasti baik ya. Nah, dalam keadaan apapun kalau memiliki iman, mengetahui Al-Quran itu responnya pasti baik ya. Jadi dikampleng ya, dia direspon baik ya, kayak Kanjeng Nabi dibisui, dilempari kotoran hewan, responnya baik. Kenapa? Karena ada iman di situ ya, tenang ya, kena masalah sebesar apapun responnya pasti baik ya. Ini yang menjadikan orang yang beriman fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan apapun ya. Oli rezeki akeh nemen ya, ya responnya pasti baik ya, tidak kemudian menghambur-hamburkan, tidak kemudian ya, respon pasti baik ya. Dzalikal adma'innan alladzi yastatabi'u sabr fid dharra'i wasyukru 'ala sarra ya. Responnya apa? Respon baik itu apa? Sabr fid dharra wasyukru fis sarra. Ketika dalam kesusahan itu sabar ya, ketika dalam kegembiraan, kesenangan itu bersyukur. Ditambah rezekine mesti langsung syukur, ditambah kesusahane mesti langsung sabar. Jadi otomatis yang lagi ada masalah ya bersabar, yang lagi ada rezeki akeh bersyukur, bersabar bersyukur, bersabar bersyukur, wis bukan on off ya. Tinggal nyong lagi apa, nyong lagi susah berarti lagi sabar, tombolnya nengingsor sabar ya, kayak saklar ya, kayak mengingsor menduhur ya. Ya nyong lagi susah berarti nyong tombolnya lagi nengingsor sabar ya. Oh nyong lagi seneng langsung diunggahna ya, tombolnya lagi neng dhuwur syukur ya. Itu respon baik. Kalau rezeki ya syukur, alhamdulillah biasa dikirimi 10.000 ya, biasanya nyong lilike orang ngait, kayak nyong lilike ngait jari tas rezeki ya langsung bersyukur ya. Syukur buat apa, mau traktir kancane, noko kena gorengan buat apa, karepe pokoke bersyukur, minimal syukur alhamdulillah, oh ditambahan, wis minimal ya. Ditambahi syukur karo misalkan traktir kancane, atau bersyukur nyong cara bersyukurnya ganti nggo tuku kitab misalkan ya, nyong pengen tuku kitab kain nemen ya, alhamdulillah ana sing duit langsung nggo tuku kitab, itu juga rasa bersyukur ya.
sabar, orang bisa ya sabar. Waduh nyong pengen ngaji orang duwe kitab iki ben carane ya. Nulis ya itu lagi sabar, langsung tulis. Nyong duwe buku akeh ya, daripada buku ki lagi orang sekolah kosong kabeh tanggo nulis lah. Kok nyatet pelajaran, kok nyatet ngaji, ya itu bersabar. Jadi tombolnya itu hanya fit dharra is-sabr wa fil sarra is-syukr. Bis lorot tok wae. Mas moni ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina wa rahmana rabbana siwara yassir lana kullasin ala kulli syai'in qadir. Anta ya fatah ta'lana wa min bab ma'rifatika anta ya alim anta inna ma'ana fa fa'alna bi badana wa sadika lana ya qalbi la qudratika lana ma yanfa'una min ulumi dini wa dunya wal akhirah wa amal bi amal salasa bin lana hadis istamamah wa inna mujibatina tamati yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.